Rena setuju dan menerima ide kakaknya tersebut. Ia sangat berterima kasih karena tidak jadi hengkang dari rumah tersebut dan masih punya kesempatan untuk membuka usaha sehingga mereka masih punya penghasilan. Waktu berjalan seperti biasa, usaha warnet Norman berkembang sangat pesat dan orang yang memanggil Norman untuk servis komputer pun lumayan ramai. Rena memanfaatkan situasi ramainya pengunjung warnet dengan berdagang. Dulu ia mengambil aneka makanan kering dari Ibu Marna, tetapi karena Bu Marna selalu menolak jika dikasih uang modal makanannya, akhirnya Rena belanja jajanan kering di pasar. Ketika pulang mengajar, ia mampir ke pasar dan pulang membawa banyak makanan ringan. Ada yang diletakkan di depan dan ada yang dibonceng di belakang motornya, kadang sampai 5 bal makanan. Dan ketika di rumah, Rena membungkusnya dengan plastik kecil-kecil. Alhamdulillah ternyata laris dan menghasilkan uang meskipun harus capek membungkus jajanan ketika malam harinya. Selain berjualan makanan kering, Rena juga menjual minuman, pop mie, jajanan kering, kopi, es, dan lain-lainnya. Selain itu, Norman juga berjualan pulsa listrik, token, dan voucher game. Suatu ketika, "Neng, bagaimana kalau kita tambah komputernya?" Norman memberikan idenya. "Ya sudah, aku ikut saja." Tiba-tiba Ahmad yang lagi bermain uang koin nyeletuk. "Neng, Ahmad mau makan." Ahmad sudah lancar ngomongnya. Ia tidak cadel karena Rena membiasakan ngomong dengan Ahmad seperti biasa ngomong ke orang dewasa. Norman dan Rena kaget. Mereka menghentikan pembicaraan dan memperhatikan Ahmad yang tetap bermain dengan cueknya. Mereka pun tersenyum sambil Rena menggeleng-gelengkan kepalanya. "Shh!" Norman memberikan isyarat ke Rena dengan telunjuknya diletakkan di bibir agar Rena tidak bersuara. "Ahmad mau makan ya?" Sambil memangku Ahmad. "Biar ibu ambilkan ya." "Bu, ambilin makan bu, buat Ahmad." Norman sengaja memanggil bu agar Ahmad juga menirukan memanggil bu. Sejak saat itu, panggilan Norman ke Rena berubah kembali dengan sebutan bu. Ketika pulang mengajar, Rena mampir ke warung nasi padang langganannya. Norman sangat senang dengan nasi padang. Rena ingin memberikan kejutan dengan membawakannya sebungkus nasi padang yang pedas kesukaannya. Dan ternyata warungnya tutup. Rena kecewa, terpaksa ia mencari nasi padang di sekitar kompleks depan perumahan. "Ibu, nasi padang 1 dibungkus dengan ayam bakar ya." Rena memesan dan langsung duduk di kursi karena kelelahan. Rena tidak mengetahui ada sepasang mata yang terus memperhatikannya sambil membungkus pesanan Rena, dan ketika penjual hendak memberikan nasi padangnya, "Ibu tinggal di sini?" Rena tersenyum. "Saya tinggal di komplek. Ada apa ibu?" "Gak kenapa-napa, cuma apa saya kenal ibu ya? Sepertinya pernah ketemu." Si ibu kebingungan dan heran, takut salah mengenali orang. "Oh, tapi saya juga ngajar di belakang SD." Rena menunjuk SD di depan mereka. "Saya sering fotokopi di situ." Menunjuk tempat fotokopi di samping kiri warung nasi padang. "Oh, di SMK 3 ya bu? Pantes, saya pernah lihat sering fotokopi ya." Tersenyum. "Di kompleksnya di mana bu?" "Saya setahun lalu juga mau beli rumah di kompleknya yang turunan paling bawah, tapi nggak jadi." Ibu tersebut bercerita ke Rena dengan tetap berdiri, dan Rena pun berdiri sambil membayar nasi padangnya. "Oh, saya juga di bawah di RT 20. Ibu tersebut tersenyum kembali. "Lah, berarti ibu tinggal di RT yang rumahnya saya mau beli waktu itu." "Itu bu, rumah Pak Randy yang tidak ada penghuninya, kosong. Tapi pas saya dan suami ngelihat ke sana, saya takut soalnya ada bayangan putih, hantu. Ih, ngeri. Saya nggak jadi beli rumah itu." Rena hanya tersenyum dan pamit. "Oh, rumah Pak Randy kan yang sekarang saya tempati. Dan ketika kita baru pindah, enjoy aja. Nggak ada apa-apa. Tapi ketika ada yang mau beli, pada takut karena ada penghuni makhluk lain. Tetapi ketika kita sudah menempatinya, kenapa sih ibu juragan rumah ingin membeli rumah tersebut ya?" "Ah,
buat apa mikirin hal tersebut, bikin pusing aja. Yang penting sekarang aku sudah tinggal di sana dan aman. Terima kasih, alhamdulillah ya Allah, batin Rena. Sesuai kesepakatan, akhirnya mereka menambah komputer. Rena tetap mengumpulkan uangnya dan membeli LM. Setelah LM terbeli, mereka gadaikan LM dan membeli 1 unit komputer sekaligus. Saat itu untuk 1 unit komputer yang dirakit menghabiskan biaya 7 juta rupiah. Akhirnya mereka memiliki 16 unit komputer untuk disewakan dan 1 laptop sebagai server, serta 1 lagi laptop yang digunakan oleh Rena untuk mengajar sehari-hari. Meskipun usaha mereka berkembang dengan pesat dan menghasilkan uang banyak, mereka tetap hidup sederhana. Rena juga bersedia menyekolahkan adik Norman yang keempat, si bungsu, di MTS ketika tahun ajaran baru 2013-2014. Mereka sebenarnya ingin menambah jumlah komputer lagi, tetapi rumahnya sudah penuh. Sudah tidak ada tempat lagi jika dipaksakan tidak ada ruang untuk mereka beristirahat. Norman akhirnya membuka cabang di Cisalak dan yang jaga adik pertamanya. Awalnya ada 5 unit komputer dan akhirnya mencapai 10 komputer. Untuk perawatan komputer agar komputer tetap bisa dioperasikan, Norman bolak-balik seminggu sekali ke sana. Setelah sukses membuka 1 cabang, Norman berkeinginan membuka cabang lagi buat adik keduanya, agar adik keduanya tidak kecapean bekerja di tempat orang. Dan Rena pun tetap mendukung suaminya meskipun dengan tetap harus berhemat. Bagi Rena itu tidak masalah, yang penting usaha berjalan lancar dan semua orang, adik-adik Norman dan keluarganya juga bisa maju bersama-sama. Pada tahun berikutnya, rencana tersebut akhirnya terrealisasi. Norman menyewa sebuah kios di Cisalak dan membuka warnet dengan 13 unit komputer. Jumlah komputer di masing-masing tempat berbeda disesuaikan dengan kondisi rumah kontrakan. Tadi sangka semuanya ramai pengunjung, meskipun saat itu usaha warnet sudah mulai menjamur dan persaingan menjadi semakin ketat. Norman tidak berniat membuka cabang baru lagi karena kedua adiknya yang lain masih kecil sekolah. Belum saatnya diberi kepercayaan untuk buka usaha, dan Norman juga tidak mau jika yang jaga orang lain mengambil karyawan. Mereka akhirnya fokus mengumpulkan uang, menabung dalam bentuk LM. Dari usaha warnetnya tersebut, Norman sudah memiliki penghasilan yang sangat lumayan. Setiap bulannya dapat menghasilkan uang bersih sebesar 25 juta rupiah. Penghasilannya sudah jauh melebihi Rena yang kala itu gajinya 1,5 juta rupiah. Novel Islami romantis Kala Cinta Itu Hadir bersambung ke bab selanjutnya.